Oke, sahabat semua, kembali bertemu di sesi kedua, dan buat sahabat-sahabat yang mungkin tidak ikutan hadir di Kulzum malam hari sore hari ini, silakan nanti menyimak rekamannya ya. Ada di sesi 1 sudah disampaikan secara umum bungkusan atau wrap up dari keseruan kulwap kita selama 7 kali kulwap, dan tentu ada beberapa hari setelahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyetorkan gambar-gambarnya, dan ini sambil di sesi kedua kita masih menunggu teman-teman berdatangan lagi di sesi kedua untuk melanjutkan sesi ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman yang di grup nggak kaget nih, mungkin ada yang mungkin nggak tahu kalau saya live sebentar untuk kemudian masuk lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir lagi. Oke, mari kita langsung mulai saja. Kita manfaatkan waktu yang sebentar ini. Sebenarnya begini, kenapa kemudian saya tetap memilih menggunakan Zoom yang free ini, sebenarnya supaya efektif ngobrolnya. Karena kadang-kadang pakai Zoom yang nggak ada batasnya itu, kita jadi ngobrol terus. Tahu-tahu udah sore aja, padahal kan mungkin teman-teman harus ada urusan sama anak lah, mungkin ada agenda selanjutnya. Jadi memang sengaja saya bikin 2 sesi. Sesi pertama itu sedikit pembungkusan dan tanya jawab sedapatnya. Nah, sesi kedua kita ngobrol lagi dengan lebih asik dengan teman-teman yang sudah hadir. Oke, kita mulai dari yang sudah hadir dulu aja ya. Nanti teman-teman yang lain silakan menyusul. Saya mau tanya ke Kak Dewi. Halo Kak Dewi, apa kabar? Suara terdengar kah? Iya, Mas. Oke. Kak Dewi, iya. perjalanan mengomposnya selama sesi keluap kita berlangsung, ada tantangan kah? Ada keseruan kah? Silakan Kak Dewi di-sharingkan. Oh iya, maaf. Kameranya nggak dihidupin ya? Nggak apa-apa, yang penting suaranya kedengeran. Ya. Tantangannya sih biasanya mencacah ya. Mencacah yang paling males. Oh begitu ya Kak? Jadi biasanya habis ya motong-motong sayuran apa buat ini ya, itu langsung masuk ke itu ya, ke tong sampah yang organik gitu kan. Ya. Jadi kalau motong-motongnya lagi, kayaknya kan kita lagi sibuk masak dulu kan gitu. Jadi didiemin dulu, kayaknya jadi 2 kali kerja, jadi masukin Ya. gitu sih. Biasa tantangannya itu doang sih kalau untuk composting kalau saya ya. Terus tipsnya gimana Kak supaya kemudian mengatasi kemalasan nyacah ini, apa yang Kak Dewi lakukan? Ya makanya saya ikut grup karena kalau enggak kan ya itu, jadi tetap masukin aja ya. Paling kalau enggak motong kulit buahnya itu ya pendek-pendek, jadi tapi enggak secacah sependek yang seharusnya gitu ya, lebih bagus gitu. Ya gitu aja sih. Sudah jauh lebih baik ya Kak daripada tidak dicacah sama sekali ya. Betul. Kalau tips dari istri saya itu, kan kebetulan beliau ya karena sebagai yang masak ya, jadi kemudian tahu saya ini pencacah sampah, akhirnya istri saya itu membantunya dengan cara, misalnya kita lagi masak nih Kak, ini saya lihat dari istri saya, terus istri saya cerita begini, misalnya saya lagi goreng nih Mas, gitu, begitu goreng kan kita nunggu nih, ketika nunggu itu nyacah gitu. Jadi pokoknya kemudian ketika ada proses-proses memasak yang menunggu, misalnya apa, ngukus atau kemudian menunggu matang segala macam, itu dimanfaatkan buat nyacah, sehingga memang ketika kita menyacah sampah yang sudah ada di dalam wadah itu biasanya memang jauh lebih menantang ketimbang kemudian sebelum si katakanlah sampah organiknya masuk dulu ke tempat sampah organiknya. Tapi ketika masih di luar, masih di atas talenan gitu, nah itu adalah kesempatan yang bagus untuk menyacah sampah. Ya ini juga menjadi konsistensi yang masih jadi terus struggling kita hari-hari kok Kak Dewi. Jadi Kak Dewi tidak sendirian. Selamat Kak, mudah-mudahan lancar proses compostingnya. Terus sharing ya nanti di grup Kak Dewi. Nah sekarang ini mumpung ada Kak Fani nih. Halo Kak Fani, gimana kabar? Ya baik. Sorry juga nggak nyalain video ya. Gimana itu proses melakukan composting selama kurang lebih 7 hari bersama kita di grup Kulwap sampai hari ini? Silakan. Sebenarnya compostingnya nggak ribet sih, sebenarnya nggak ribet. Cuman yang aku mau nanya itu, kalau misalnya yang kayak tulang-tulang ayam gitu. Ya. Gimana Kak Fani, tulang-tulang ayam? Sisa makanan itu, bekas sisa makanan itu gimana ya? Kayak misalnya kan ada kuah-kuah sayuran atau sayuran yang kayak sisa bekasnya anak-anak atau gimana gitu, itu yang bingung gitu. Apalagi udah ditumis pakai minyak gitu, taruhnya di mana gitu? Nggak mungkin masuk komposter gitu. Itu aja sih.
Kenapa nggak mungkin masuk komposter, Kak Fani? Kalau yang aku baca sih kan karena ada minyaknya gitu kan ya. Gitu aja sih. Oke, nanti saya jawab sekalian ya, mumpung ada Kak Lea nih. Oke, Kita thank you. tanya sekalian. Terima kasih pertanyaannya Kak Fani. Jadi lancar ya proses compostingnya ya. Tinggal pertanyaan nih di tulang-tulang ayam, sisa makanan ini seperti apa, khusus sudah kena minyak. Kak Lea, apa kabar Kak Lea? Hadir. Hadir. Wah, ini Kak Lea sepertinya sudah praktisi banget nih. Gimana Kak Lea proses melakukan composting selama masa-masa di grup belajar composting lainnya? Boleh di-sharingkan Kak? Ada keseruan? Iya. Apa? Silakan. Jadi seperti manusia yang lain, banyak yang sudah maksudnya kita tuh udah belajar gitu ya, udah banyak yang ngasih tahu, udah bertahun-tahun. Tapi ini nah, tapi tunggu ada satu yang kesentil, terus kita yang gitu ya. Apa yang kesentil nih Kak? Saya nyentil di mana ya? Iya gitu kan, kita nih kayak diomongin gitu sama orang tua, ini tapi giliran ada orang luar terus tiba-tiba ngomong kamu tuh harus kayak gini. Nah itu baru kita dengar gitu loh. Terus orang tua kita bilang loh. Mana yang paling nyentil bagian mana? Maksudnya itu kan saya udah ngomongin dari dulu ya, kok kamu baru dengar? Nah kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya masalahnya aku tuh males nyacah ya. Oh, itu masalah itu saya juga kan, sama. Nah, itu dia sebenarnya. Yeah. Nah, terus selama saya beli komposter itu, kan macam-macam nih saya beli apalah namanya ya gitu ya. Ada yang ngasih bubuk bakteri, bakteri yang mesti dicampur sama air beras, terus langsung bisa digunakan. Ada yang ini, tapi mereka tidak pernah sekalipun mention kalau kamu tuh harus menghilangkan air loh di sampah kamu, karena bisa aja ada bekas masakan yang kemarin gitu ya. Terus itu kan saya sebenarnya kalau nyuci piring tuh ada saringan. Nah, di saringan itu jadi kalau ada yang makanan ada minyak segala macam, itu kan kalau kesiram air tiap cuci piring kan jadi hilang minyaknya. Nah, itu udah nggak masalah. Terus ya itu kembali ke nyacahnya ini. Nah, mereka nggak bilang tuh kalau kamu tuh harus ngilangin air, jadi kamu perlu sesuatu yang penggembur ya, seperti itu. Contohnya ini gitu. Nah, itu saya baru tahu di sini. Makanya kemudian, jadinya kayak gini, mesti dibikin kering gitu. Nah, terus selama ini kan basah. Saya taruh beli yang dari plastik gitu yang bisa ngeluarin juga di bawah tuh. Tapi kemudian tikus datang. Hancurlah itu. Nah, sebelumnya saya pindah rumah ke rumah yang halamannya lebih kecil dan nggak punya tanah untuk digali gitu. Sebelumnya saya nyantai-nyantai aja gitu. Gali, buang, tutup tanah. Nah, terus saya pindah ke sini, terus saya bingung kan. Makanya saya nyobain tuh komposter macam-macam semuanya. Nah, pakai yang itu dihancurin tikus, udah. Terus pakai yang ini, ternyata ya itu masalahnya, airnya terlalu banyak. Iya. Nah, jadi sekarang saya berharap banget nih. Hasilnya jauh lebih baik ya, Kak, setelah diberi pendapat. Iya, harusnya iya. Tapi selama ini, jadi kalau misalkan keluar telur rubah air, saya keringin lagi, pokoknya usahanya tuh benar-benar deh sampai kalau lagi banyak air gitu, baunya tuh sampai semerbak satu rumah. Terus berantem gitu sama suami. Ngapain? Ini nggak lucu nih, kita pisah gara-gara bau nih. Wah, ini kamu ngapain gitu? Iya, itu tukang sampah udah dibayar, buang aja gitu. Siap. Ya, tapi ya begitulah. Semoga bisa berhasil. Mantap. Ditunggu nanti kadutnya ya Kak Lea ya. Salam hormat buat Kak suami. Makasih. Terima kasih sudah mengizinkan dirinya melakukan sebuah terobosan untuk menjaga bumi kita. Terima kasih Kak Lea sharingnya. Makasih. Saya mau lanjut ke Kak Gema dulu. Selamat sore Kak Gema. Gimana proses compostingnya nih? Selama kita belajar composting, lagi di perjalanan ini Kak Gema.
Enggak sih, ini anak-anak ceritanya lagi di dalam mobil, pura-puranya lagi nyuci mobil gitu. Wih, asik. Aku nemenin di dalam. Kreatif banget sih. Oke. Iya, biar kayak dicuci mobil gitu deh. Oke, jadi kalau proses saya nih gini. Jadi sebetulnya kan setahun yang lalu saya sempat ikut kelas composting juga sama, tapi itu pakai komposter gitu kan. Hasilnya padat dan cair. Tapi saya nggak tahu kalau mungkin nanti dipatahkan lagi sama Mas Adit pasti. Karena sampai sekarang enggak. Maksudnya harusnya sudah dipanen gitu kan, karena tapi kan butuh waktu untuk kejemur dulu, untuk nyaring dulu dan segala macam, dan jadi sampai sekarang ada dua baskom, ada 2 tong lah istilahnya yang masih belum saya panen gitu kan. Tapi jadinya setelah komposter itu sudah penuh dan waktunya dipanen, saya jadi kebingungan saya mau naruh di mana lagi nih. Sebenarnya permasalahan di situ. Jadi akhirnya kan karena sudah nggak ada tempat lagi kan, jadi udah terpaksa deh semuanya akhirnya buang ke tong sampah, dan itu kayak ngerasa bersalah terus sih. Terus mau mulai yang lain juga nggak sempat mau bikin ekoenzim. Jadi waktu itu ada saran gitu kan, cuman kulit buah apel sama kulit buah jeruk kalau nggak salah, jeruk sama jambu gitu nggak apa-apa. Terus akhirnya saya masuk ke lemari es gitu-gitu, terus mau eksekusi tuh kayak gimana ya, gue pede nggak ya gitu loh. Maksudnya kayak belum pede, terus akhirnya kayak sempat kok keluarin, oke mau buat gimana dulu ya, terus habis itu sampai akhirnya busuk, ya buang juga, akhirnya kesel juga waktu itu sih, pernah kayak gitu. Nah itu iya, terkompos di kulkas, di freezer. Nah, sudah selesai itu, saya pikir terus pas tiba-tiba Mas Andit share, terus wah ini kayaknya waktunya saya mencari alternatif cara yang lain nih kayaknya. Karena saya tahu ada biopori gitu, ada beberapa teman yang menggunakan biopori dan mereka bilang yang penting ini aja Agam ada bornya dan segala macam, tapi saya masih membaca referensi dan belum berani gitu. Terus memang terus akhirnya tahu lubang tanah, tapi belum berani eksekusi semuanya tuh karena kayak masih ngambang kan gitu. Nah, akhirnya setelah ikut kelas ini hampir seminggu kemarin, saya akhirnya senang aja sih, maksudnya si sampah-sampah bener happy gitu loh. Mereka tuh tidak terbuang sia-sia di TPA, dan akhirnya biasanya setiap hari tuh si tempat sampah tuh bisa more than 1 plastik gitu. Jadi sekarang tuh enggak gitu. Jadi kayak lebih berkurang gitu. Dan apa sih, tetap seperti sebelumnya, saya mungkin udah terbiasa ketika habis masak, saya tumpuk dulu. Saya jatuh hati-hati, Nak. Terus setelah selesai masak atau saya biasanya saya tumpuk dulu di satu wadah, terus habis itu saya cacah. Memang gitu, saya gatel aja sih kalau misalnya memang bukan hanya karena kerajinan atau bukan kerajinan, maksudnya wajib atau tidaknya, tapi lebih ke ketika memang tidak dicacah, tempatnya jadi penuh gitu, itu aja sih, tempatnya penuh, terus space-nya jadi kayak harusnya si tempat tuh bisa penuh lebih banyak sampah organik, tapi jadinya riweh gitu kan, batang-batang bertebaran mana-mana, terus panjang-panjang gitu, lebih ke situ sih. Jadi akhirnya saya lebih suka karena lebih menghemat, sekalipun dulu waktu di komposter juga si daun-daun pun saya cacah gitu kan, walaupun kadang-kadang lagi iseng tuh suka saya potong-potong sampai suamiku, kamu ngapain sih sebetulnya gitu kan. Terus jadi kalau lagi nemenin anak-anak main ya saya motongin daun gitu kalau lagi kurang kerjaan, enggak sih. Nah kayak gitu. Terus jadi suami ya gitu dong. Oh iya, Nah jadi setelah kemarin itu ya udah, saya pikir ini saya mencoba untuk memisahkan si sampah organik sama ini lebih terlihat gitu. Terus saya tulisin gitu kan, karena di sini kebetulan memang suami sama ibu belum terbiasa gitu. Jadi suami tuh lebih tipikal kayak ini sampah udah buang gitu kan, barang nggak penting udah buang gitu. Padahal misalnya kayak sampah non organik pun ada yang udah saya pilah gitu loh, ini yang jangan dibuang, ini jangan digini, tapi tetap aja kadang-kadang bocor, nggak ada saya ya dibuang juga gitu kan. Jadi kayak saya tuh polisinya gitu loh di rumah gitu. Terus ibu saya juga gitu kan. Terus habis itu, loh Bu, tadi bikin bikin bumbu kuning, kunyitnya kemana kok? Di sini nggak ada kunyitnya. Loh tadi ibu buang. Baiklah. Jadi memang tantangannya masih nggak mudah gitu. Ketika selama setahun ini mungkin kadang-kadang suami memahami, cuman masih belum bisa mendampingi bersama gitu kan. Termasuk ibu saya yang memang saya pun tidak dididik seperti itu. Kesadaran itu juga muncul karena memang mungkin lingkungan, dan tiba-tiba muncul begitu aja sih panggilan itu untuk mulai melakukannya.
Nah, terus habis itu ya udah akhirnya setelah sudah mulai Caca dan penuh, kemarin berapa hari sih, mungkin nggak nyampe seminggu kali kemarin sharing, akhirnya saya pikir ini yang paling gampang daripada menunggu biopori ada, itu si bor itu ada, kayak lubang tanah deh. Terus kebetulan tetangga punya cangkul, ya udah saya nyangkul sendiri. Itu pertama kali saya nyangkul sendiri juga. Ternyata dapat skill baru di masa pandemi. Tukang nyangkul. Dan ternyata nggak mudah ya, capek. Saya pagi-pagi tuh kayak olahraga gitu sih, nggak perlu gym, nggak perlu apa. Jadi saya lebih menghargai juga, gila petani lah, tukang taman lah, apa gimana. Gila ini berat men, nggak gampang. Terus habis itu ya udah, tapi akhirnya ya berhasil juga sih gitu. Dan seneng gitu rasanya, akhirnya ada tempat lagi nih, sampai walaupun nggak banyak gitu kan, beberapa space yang bisa saya gunakan. Dan sempat menyangkul dan ternyata ketemu batu, ya nggak bisa nih gitu kan, bisa tanahnya kan banyak yang batu-batu bekas bangunan gitu ya terus akhirnya saya cari lagi coba yang mana gitu kan, padahal satu malam sebelum saya masukin itu tuh ada ular, malamnya tuh ada ular di sekitar rumah dan saya sempat takut, ada ular nggak ya, tahu semoga ularnya bersahabat dan dia nggak mau keluar ketika itu gitu kan. Ya udah akhirnya saya berhasil juga melakukan composting metode lubang organik ya sebetulnya ya, cuman terus abis itu ya udah, yang lucu malah saya ketika saya sempat sharing di story di sosmed, terus ada teman yang bilang, Kak, kalau aku punya tanah sebidang tanah dikit, aku mau ikutin caramu Kak, soalnya ada di Upin Ipin. Oke, baiklah, ternyata di Upin Ipin pun ada gitu. Dan ya udah, saya senang sih, maksudnya memiliki sebentar memiliki sebuah alternatif cara-cara yang lain. Mungkin setelah ini biopori kemudian kemarin teman sudah sempat mengantarkan, jadi let's see saya bisa berhasil apa enggak membuat lubang biopori. Dan satu lagi ekoenzim, saya masih penasaran sih sama ekoenzim sih, semoga bisa dibimbing lah, didampingi sama Kak Andit lah. Kita sama-sama belajar. Gitu. Oh, iya. Plus buat Kak Gema. Iya, terima kasih. Udah. Tuh ya, Kak Lea tidak sendirian, ada Kak Gema. Asik kan jadi teman seperjuangan yang suaminya masih dalam proses menuju untuk kemudian mendukung dan sebagainya. Kita nikmati, Kak. Makanya enaknya ada grup itu, kita nggak sendirian anehnya. Yang aneh ada sekitar 15 orang lah di grup lah, kita nggak sendirian gitu. Apalagi nanti kalau masuk ke grup saya yang satunya, Kak. Ya ketemu 100 orang lah kurang lebih begitu yang sama-sama seneng yang aneh-aneh ini, yang tidak umum tapi goalnya jelas, yaitu kita ingin membuat tempat tinggal yang lebih baik buat anak cucu kita. Wih, mantap kan? Oke, kita lanjut ke Kak Indah. Halo Kak Indah. Gimana halo, kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak perjalanan ngomposnya Kak? Diceritakan Kak. Monggo. Iya. Sama seperti cerita dari Kak Gema dan yang tadi. Iya, Kak Cuman Lea. ini, ya Kak Lea, di tempat saya itu kan ada bantuan dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Tong komposternya seperti ada inovasinya. Jadi di dalam tong itu ada tong lagi. Yang di luar itu bisa untuk nanam. Nanti kapan-kapan saya share. Share Kak, pengen tahu, saya penasaran itu bisa bagaimana. Iya, manennya itu agak susah kan itu. Siap, Kak. Iya, soalnya kita ngaduknya juga susah, terus di paling bawah samping itu dikasih kayak pintu gitu, kayak jendelanya untuk ngambil komposnya. Nah, tapi media antara tong yang lebih kecil ke tong lebih besar itu kan sudah ada media tanamnya untuk nanam sayur. Itu kadang ikut keluar kalau kita manen. Mungkin itu salah mendesainnya juga, saya kurang paham. Tapi masih bisa diterima Kak, cuma mungkin eksekusinya perlu disempurnakan lagi itu. Iya. Terus ada juga yang tong kemarin saya foto itu seperti itu, cuman ya itu tadi tetap aja di pengadukannya memang kurang. Jadi panennya kapan itu pokoknya kelihatan bawah sendiri sudah kelihatan coklat gembur, ya itu yang saya ambili. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk panennya. Pokoknya setiap saya lihat itu sudah bisa diambili, ya saya ambili lewat bawah. Atas tetap dimasuki terus sampai penuh. Kadang dalam 1 minggu itu full, nanti 3 hari ke depannya itu sudah anglong lagi, saya tambahkan lagi.
Nah ini setelah dapat pelajaran dari Kak Andi itu saya coba bikin sendiri. Ada dulu yang pernah saya buat ini apa ternak cacing itu loh Kak. Nah itu vermikompos. ya cuman kurang telaten saya. Akhirnya banyak yang mati. itu mau tak buat ini apa kompos yang Kak Andi itu, jadi ada tambahan sekam bakarnya apa untuk penggemburnya itu, tambahan itunya. Kalau biasanya saya ngompos itu cuman hanya sampah-sampah basah aja, enggak ada tambahan. Ya sama ini kebetulan di Gresik kan ada pabrik Petrokimia Gresik ya, pabrik yang produksi untuk pertanian. Itu memang memproduksi untuk ya kayak E4 gitu loh Kak. Ya, nah ini kayak serbuk pasir gitu yang untuk membantu mengurai sampah basahnya itu saya gunakan ya memang ini apa hasilnya ada, memang lebih cepat hancurnya itu kalau gembur. Ya kalau itu ya betul. Ya tadi Kak Andi itu cerita Bu Wilda, saya juga pernah ketemu Bu Wilda waktu ada acara di Gresik. Ya, iya Bu Wilda waktu di hotel kita yang nemani, saya tidur semalaman. Nggak tidur Kak, ngobrol terus. Oh iya, kalau udah sama Mbak Wilda mah nggak ada habis-habisnya itu ngomongin sampah. 2 kali ke Gresik itu pokoknya saya kejar, saya temui. Mantap, ada acara di Mojokerto, saya jemput di bandara, saya bawa ke Gresik dulu. Saya culik sama Mbak Fitri itu. Sama Kak Indah ini. Iya. Mungkin itu saya berharap dari yang diajarkan Kak Andi itu ada apa? Tambahan kayak sekam atau apa kayak serbuk dan lain-lain itu nanti bisa membantu penguraiannya lebih cepat lagi. Terima kasih Kak Andi itu ilmunya. Terima kasih Kak Indah, sana sudah mau apa yang sudah disampaikan. Sebenarnya setelah ini ada Rifa ternyata ada keperluan, jadi meninggalkan Zoom-nya. Berarti nanti disaksikan saja rekamannya ya Kak Syarifah ya. Ya, terima kasih teman-teman yang berarti semua sudah berbagi. Terima kasih banyak. Saya bersyukur sekali kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari sharing sederhana saya. Karena kenapa saya sebutkan sederhana? Ya memang mengompos memang seperti itu kok kakak-kakak semua. Saya melakukan hal yang sama terus-menerus setiap hari. Ya per 2-3 hari sekali sih kadang-kadang. Tapi artinya proses ngompos ini selalu saya lakukan selama ini dan ya tahapannya seperti itu. Makin hari makin mudah, dalam artian saya makin melihat polanya, oh ternyata memang sisa bahan organik kita itu bisa kita olah dengan cara yang sangat simpel, dengan cara yang bisa sangat dekat dengan apa yang ada di teman-teman miliki di sekitarnya gitu. Jadi kadang-kadang kan waktu saya katakan waktu itu produksi komposter, ada yang kemudian menghubungi, terus kemudian pengen punya komposternya segala macam. Nah, saya sebelum saya memenuhi komposternya, biasanya saya ajak dulu untuk teman-teman itu melihat ada potensi apa nih di sekitarnya. Jangan nunggu komposter saya sampai, sedangkan sampah organiknya kan jalan terus nih. Jangan sampai kemudian nggak ngompos-ngompos hanya gara-gara nungguin komposter saya. Justru mengompos itu adalah melakukan sesegera mungkin ketika ada kesempatan. Karena ya organik itu memang tidak bisa ditunda. Ya ibarat kita, maaf, ke belakang gitu ya, misalnya kita mau ke toilet kan tidak bisa ditunda. Harus cepat-cepat dikeluarkan. Sama komposter sebenarnya, composting sebenarnya halnya kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau jawab pertanyaan dari Kak Herlina ya mengenai kompos potnya kok masih basah. Sebetulnya kalau Kak Herlina masih usia kompos potnya 3-4 hari, Kak, memang wajar. Memang seperti itu, Kak. Jadi biarin dulu aja. Jadi memang kemudian tipsnya adalah memang Kak Herlina perlu punya beberapa kompos pot. Jadi memang kalau kompos pot itu memang tidak disarankan hanya punya satu terus kita nungguin yang ini panen, enggak Kak. Justru kita perlu punya beberapa kompos pot, makin banyak makin bagus. Bahkan ketika mungkin Kak Herlina sudah punya pemahaman bahwa sisa bahan organik itu bisa dipanen dalam waktu 10 hari, maka setidaknya Kak Herlina punya 10 kompos pot. Sehingga yang hari pertama Kak Herlina panen ngompos di sini. Kalau bisa dibikin 2 layer, malah ini bisa buat 2 hari misalnya. Lalu kemudian nanti kompos pot kedua, kompos pot ketiga, sampai kemudian kompos pot yang ke-10. Begitu Kak Herlina selesai ngompos yang di sini, Kak Herlina balik lagi ke kompos pot yang pertama. Coba digali deh.
biasanya berdasarkan pengalaman kalau diberikan mol dan katakanlah penggembur yang tepat atau kemudian tidak ada hal-hal khusus yang terjadi, mungkin sampahnya terlalu basah, kehujanan dan sebagainya, itu sebetulnya biasanya sudah jadi gitu. Dan enaknya kompos pot itu dia betul-betul sudah langsung inline atau sudah langsung masuk di dalam tanahnya, sehingga ketika kemudian dipanen ya udah Kak, langsung tumplekin aja. Tentu kalau saya sih sarannya digali dulu, ngelihat prosesnya seperti apa. Kalau sudah mulai menggerak, langsung tumplekin aja Kak, diangin-anginkan ya seharian gitu, baru kalau tidak ada aromanya berarti proses kompostingnya sudah berlangsung dengan baik. Jadi tipsnya buat Kak Herlina, ditunggu saja karena baru 4 hari. Memang ya nggak bisa digas Kak, nggak bisa kayak di main game kalau tinggal kita kasih pencet tombol wah langsung jadi komposnya, nggak kayak gitu. Memang ada waktu, ada variabel waktu yang kita tidak bisa bypass gitu. Jadi dalam proses composting, tapi kita bisa percepat. Artinya proses composting ini kalau dibiarkan saja kan sebenarnya terjadinya sekitar 2 mingguan kan sebetulnya prosesnya. Mungkin bisa dibandingkan dengan proses yang ada di embernya Kak Herlina sebelumnya. Itu malah mungkin nggak ke kompos-kompos tuh. Karena apa? Karena mungkin tidak saluran udaranya kurang bagus. Terus mungkin karena air lindinya tidak bisa keluar sehingga dia membasahi terus di bawah. Padahal di dalam proses composting menjaga kadar air menurut pemahaman saya adalah menjadi sebuah hal yang perlu kita bantu, kita jaga supaya proses compostingnya menjadi jauh lebih baik, gitu, jauh lebih efektif, lebih bagus. Begitu Kak Herlina, tips dari saya punya kompos pot lebih dari 1. Mantap. Terus mengenai mall, ini tadi ada yang bertanya mengenai mall, apakah harus menunggu 2 minggu? Dari Kak Leni kayaknya tadi ya. Sebetulnya tidak perlu harus langsung menunggu 2 minggu Kak. Kalau saya ya, lebih baik Kakak sudah punya air beras bercampur gula, dan itu kemudian langsung diaplikasikan ketimbang tidak diberikan air beras dan gula sama sekali. Karena si air beras dan gula ini ketika dia sudah bercampur, nyampur di sampah, sebetulnya dia sudah menjadi katalisator, dia sudah menjadi sumber energi, sumber makanan. Karena sebetulnya di dalam sampah organik kita kan ada bakteri-bakteri itu, Kak. Nah, bakteri itu yang sebetulnya mau kita optimalkan. Saya dapat istilah itu, ibaratnya bakteri ini adalah sebagai kokinya di dalam proses organik. Tanah itu sudah penuh dengan bahan-bahan masakan yang bisa dimasak. Tapi kalau nggak ada bakterinya, maka si bahan masakan ini tidak bisa terolah menjadi sebuah bahan makanan yang bisa diambil oleh tanah kita, diambil oleh tanaman-tanaman kita. Makanya kemudian kita perlu menyediakan kokinya. Kokinya bisa kita hadirkan dengan memberikan si mol tadi. Jadi kita kayak bikin akademi koki gitu ya, untuk kemudian dia mengolah bahan-bahan yang ada di tanah untuk kemudian bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat tanah kita. Jadi kalau punya mall, walaupun baru sehari, kasih aja Kak. Jadi gunakan saja mall yang tersedia. Tentu makin 2 minggu makin bagus, karena ya kan ada proses pematangan. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak diberikan sama sekali, daripada nggak ada mallnya sama sekali. Begitu menurut saya. Nah, ini mengenai tulang ayam dan sisa makanan ya. Kak Dewi nggak salah tadi ya pertanyaannya ya, mengenai tulang ayam, sisa makanan yang ada minyaknya. Tadi ada tips dari Kak Lea yang menarik sebetulnya. Jadi sebenarnya minyak-minyak itu bisa dibilas. Bisa juga nambah sedikit effort membilas minyak, bisa pakai ekoenzim, bisa pakai si sabun cuci piring untuk kemudian mengurangi minyaknya, sebetulnya bisa dilakukan effort itu. Apakah saya melakukan itu? Tidak. Saya termasuk yang punya pemahaman seperti ini. Jadi setelah saya mengetahui bahwa penggembur ini punya peranan penting, maka minyak, sisa bahan makanan yang cenderung basah, biasanya kalau sisa makanan sudah basah ya, sisa mungkin kena sayur sop, bisa kena kuah apa segala macam, itu akan terbantu ketika kita menggunakan penggembur. Termasuk basahnya minyak ya, tentu ya jangan kemudian misalnya sangat oily berminyak begitu kita nggak tiriskan dulu. Biasanya saya tiriskan dulu. Atau kalau memang saya biasanya perlu saya cuci sedikit kadang memang ketika ada sesuatu yang terlalu berminyak, karena saya tahu ini akan membuat kelembapan di dalam komposter saya menjadi lebih lama. Makanya saya biasanya kalau ada sisa-sisa yang berminyak, entah saya bilas pakai air dulu, atau kemudian saya tiriskan dan sebagainya, baru kemudian masuk ke komposter. Tetapi saya termasuk aliran yang tidak memilah apapun, jadi ibaratnya apapun masuk ke komposter saya. Mau yang organik, maksudnya mau yang hewani, yang nabati, semuanya cemplungin aja. Kan ada aliran yang masuk komposter, yang nabati-nabati aja, supaya aromanya tidak terlalu menantang. Ya benar sih, benar juga. Tetapi bukan berarti kalau kemudian nabati aja nggak ada baunya loh. Tetap aja ada baunya.
tetap aja belatungnya muncul, sama aja sebetulnya gitu. Justru menurut pengalaman saya, ketika dicampur dengan hewani juga, kualitas atau kemudian hasil pupuk padat dan pupuk cairnya itu lebih bervariasi gitu, kadar nutrisinya. Kalau nggak salah di grup ini apa grup yang sebelumnya ada yang bertanya tentang tulangan gitu ya. Misal kita punya tulangan sapi gede gitu, terus ini diapain Kak? Apakah masuk komposter juga? Kalau saya masukkan komposter juga. Saya masuk komposter juga, saya tahu dia nggak akan terolah, tetapi saya melihat bahwa ada elemen-elemen di dalam tulang ini yang akan terkompos, yang akan menjadi bagian dari pupuk padat saya, yang akan menjadi bagian dari pupuk organik cair saya. Sehingga pupuk organik cair saya itu menjadi kaya dengan aneka nutrisi dari berbagai macam sumber. Jadi semakin kakak punya macam-macam makanannya sebetulnya, ya kayak kita lah, tubuh manusia kan tidak disarankan hanya makan satu jenis makanan saja. Atau kita hanya mengasup satu jenis vitamin saja. Justru semakin beragam makanan kita, itu justru makin baik buat tubuh kita. Karena apa? Karena kita dapat banyak nutrisi, mungkin sama-sama vitamin B, tapi vitamin B-nya bisa aneka macam. Sama-sama vitamin C, sama-sama vitamin D, itu bisa jadi beragam gitu. Nah, itu yang kemudian kita ingin hadirkan di dalam pupuk organik yang dikompos gitu, kakak-kakak semua. Jadi kalau saya, Kak Dewi, Kak Fani, kakak-kakak semua, saya termasuk aliran yang cemplungin aja semua gitu, ke komposter, ke kompospot, apalagi lubang organik ya, KGMA cemplungin aja, udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Justru itu menjadi sebuah nutrisi ekstra yang kemudian kita berikan. Apalagi tadi KGMA cerita tentang lubang organik yang berbatu ya Kak. Bisa jadi mungkin kan karena tanahnya mungkin jarang disentuh gitu, jarang digali, sehingga isinya adalah batu, mungkin bekas puing dan segala macam. Ketika kita menyumbangkan sisa bahan organik di sana, percaya tidak percaya, itu akan menyuburkan tanahnya. Itu akan kemudian membuat area situ menjadi lebih subur. Dan ketika Kak Gema tahu titiknya di situ, udah tinggal geser ke sebelahnya, nggak usah jauh-jauh Kak. Sebelahnya aja gitu, tetanggaan aja sama lubang organik sebelumnya ketika di hari yang selanjutnya. Hari ketiganya daerah-daerah situ aja, jadi nggak usah kemudian berjauhan, dikasih jarak 1 meter, wah kejauhan. Menurut saya justru dikumpulin aja tuh sisa bahan organik di situ, tapi kakak ingat titiknya. Jadi misalnya katakanlah nih, Kak Gema punya area misalnya katakan segini nih, bujur sangkar begini. Nah, satunya itu di pojok kanan atas, nanti hari kedua di tengah, nanti ketiga di sini, nanti keempat di sini lagi, terus kelima di sini, keenam, 7, 8, 9. Nah, ke-10-nya di mana? Balik lagi ke nomor 1, Kak. Ke sini nomor 1. Balik lagi ke 1 di sini. Sehingga ketika kakak gali, nanti kakak lihat deh. Kalau saya sih senang, damarnya gitu. Begitu saya gali, mana sampah saya kemarin ya? Yang tersisa apa? Biasanya tulang ayam, kulit telur tuh biasanya masih ada di situ, tetapi sayuran, kulit buah, itu sirna, hilang semua. Jadi, wow, langsung kemudian bercampur dengan tanah, saya gali lagi, saya kubur lagi yang di situ. Terus begitu, berlanjut seperti itu terus, sehingga kemudian sampai suatu hari di tanah itu bermunculan ada bibit bayam, ada kemudian tumbuh pohon cabe, ada pepaya nongol di situ, ntar alpukat nongol. Weh, ini jadi akhirnya apa ya, organisme hidup kita menemukan jalan hidupnya di sana gitu. Kita memberi peluang kehidupan lagi yang lain buat sesuatu yang menurut kita sudah jadi sampah, tapi ternyata ketika kita olah dengan benar, dia menjadi sesuatu yang luar biasa, hidup dan bermanfaat di sana. Dan tanaman itu adalah organisme yang saya pahami tidak pernah kenal bunuh diri. Selama situasi mendukung, dia pasti tumbuh. Makanya kalau di hidroponik ya memang sudah diformatkan seperti itu, formulanya, isi nutrisinya segala macam, sehingga tanaman walaupun isinya air doang, tapi ketika ada nutrisi yang seimbang, maka dia akan tumbuh. Dia akan jadi sebuah sayuran yang tumbuh dengan baik. Sama ketika di tanah seperti itu, tanaman tidak akan bertumbuh kecuali memang nutrisinya mendukung. Begitu kakak-kakak semua, terima kasih sudah hadir bersama di dalam Kulzum sore hari ini. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kak Gema, Kak Helena, Kak Indah, Kak Lea, Kak Fani, silakan, Kak Dewi. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi seputar proses composting sebelum kita tutup? Satu pertanyaan, silakan Kak Gema. Tadi sempat chatting sih Kak Andit tentang ekoenzim. Mungkin aku tadi agak telat. Agak telat masuk untuk ngomongin ekoenzim. Sebetulnya kalau ekoenzim ini kan saya masih maju mundur, itu sebetulnya jadi misalnya buah apa aja yang misalnya kayak dihindari, kan ada yang nggak boleh gitu, baiknya pakai misalnya lemon doang, jeruk atau apa gitu. Terus kayak proses sederhananya akan seperti apa supaya
ini saya udah masukin ke kulkas kan, jadi kayak oke. Terus habis itu apakah emang harus dicuci dulu sebelum masuk ke kulkas gitu kan, kayak dibersihkan dulu terus baru, karena kalau enggak nanti apalah segala macam. Mungkin awal tips and trick singkat sih lah. Ini kayaknya Kak Gema komposternya mahal nih di kulkas. Semua sisa bahan organiknya masukin di kulkas. Canggih. Nah, saya baru mau bilang kali ya, yang tidak disarankan tuh duren sih memang. Oh iya. Itu berat. Tapi kecuali kakak mau bikin ekoenzim skala tong besar gitu ya bisa aja. Gula merahnya 5 kilo gitu, bisa jadi tuh. Kita pakai kulit duren gitu ya kali ya. Betul. Jadi kalau dari sisi kulit buah sebetulnya hampir semua kulit. Tapi yang sebetulnya alur besarnya adalah yang dipakai adalah kulit, Kak Gema. Jadi sama sekali bukan daging buahnya. Karena kalau daging buahnya yang dipakai itu jadinya mol. Akan menjadi mikroorganisme lokal kalau kita daging buahnya yang kita berikan gula merah. Misalnya pepaya. Kalau pepayanya yang kita kasih gula merah, maka dia jadi mol. Tetapi ketika kulit pepaya kita kasih gula merah dan kita diamkan selama 3 bulan, dia ekoenzim. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kita betul-betul pakai sisa kulit manggis, sisa kulit mangga, sisa kulit pisang, pokoknya buah-buah yang memang kakak pakai setiap hari yang kakak tidak makan kulitnya, itu bisa di ekoenzim. Tapi bukan daging buahnya. Kadang-kadang ada yang bersemangat, daging buahnya juga. Nanti jadi beda peruntukannya. Hasilnya pun berbeda. Gitu. Saya pernah nyoba pakai belimbing wuluh, ternyata begitu 3 bulan, aromanya sih oke, tetapi kesetnya beda gitu. Oh, ternyata memang di sini ya. Jadi memang bukan daging yang dipakai untuk ekoenzim. Jadi, apakah perlu dicuci? Menurut saya sih boleh-boleh saja. Tetapi tips dari saya adalah semakin segar semakin baik. Justru menurut saya ya nggak usah dicuci juga, Bang, nanti juga bakal dicemplungin dan dikasih gula merah juga. Jadi kan toh sebelum kakak makan kan juga sudah dicuci kan sebetulnya, kecuali buahnya jatuh gitu, keinjak ya bolehlah dicuci. Tapi selama kemudian dia adalah sisa makan kita, maka dipakai aja Kak, langsung diolah saja supaya kemudian bisa menjadi ekoenzim. Dan semakin segar semakin bagus menurut pengalaman saya Kak. Jadi ketika kemudian sudah jadi ya udah langsung sudah ada sisa kulit buahnya, langsung saja dicacah, langsung kemudian masukkan ke botol, kasih gula merah, tutup, jagain selama 1-2 minggu pertama. Bisa pakai tipsnya Kak Lea gitu, kasih pipa apa segala macam supaya menghindari ledakan dan sebagainya. Tetapi itu menjadi sebuah proses 1-2 minggu pertama yang perlu dijaga gasnya. Setelah itu dia menjadi sesuatu yang luar biasa 3 bulan mendatang. Memang tipsnya adalah tipsnya adalah memang kemudian harus terus melakukan Kak. Karena nanti begitu kita dapat hasilnya, udah asik, begitu habis loh nggak ada lagi. Ya kita harus nunggu 3 bulan lagi gitu. Jadi kita harus nabung banyak sejak awal. Kalau Kak Lea bilang saking hebohnya, sampai popoknya anaknya jadiin pot, keren banget. Ini sudah masuk di level dewa ini nih penggunaan tidak sekali pakainya. Oke kakak-kakak semua, bukannya ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjutkan ngobrolnya nanti di grup. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sengaja memang saya pakai Zoom yang terbatas supaya kemudian efektif apa yang kita sampaikan, supaya Kak Gema bisa lanjut nyetrika, Kak Erlina bisa lanjut main sama anaknya, semuanya bisa melanjutkan kegiatannya. Dan sekali lagi terima kasih sudah berkenan belajar bersama di Composting Online ini. Silakan, kita punya waktu 30 hari ke depan untuk mendampingi proses composting teman-teman, dan bagi yang sudah berhasil melakukan proses composting, maka kita akan bertemu lagi di grup level selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak semua, sehat-sehat, selamat lanjutkan proses composting, jangan lupa berbagi di grup kita bersama. Sampai kita ketemu lagi, saya Andito, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Kak Helina, Kak Gema, Kak Lea, Kak Dewi, Kak Fani, Kak Indah.